Di luar ibu kota Kaisar Sila, di kaki gunung yang tidak dikenal, Xiao Yu berbaring telentang di atas rumput yang lembut dengan wajah yang tampak membosankan, dengan tangan di belakang kepala dan bantal, menatap awan putih seperti gula-gula kapas di langit. Tenang, seolah-olah semua hal yang rumit telah tertinggal. Setelah lebih dari sebulan bekerja keras, Xiao Yu merasakan peningkatan yang cukup besar. Mungkin dia belum mencapai tepi terobosan, tetapi dia telah banyak berkembang. Ini secara alami adalah tekanan dari luar, rasa penindasan yang kuat, dan rasa krisis yang telah meningkatkannya. Pada saat ini, tenang, Xiao Yu memikirkan masa lalu, dan tiba-tiba memahami sebuah kebenaran. Selain bakat pribadi, ada banyak faktor eksternal, seperti ramuan, pertempuran hidup dan mati, dan berbagai tekanan. Secara umum, efek pertempuran hidup mati pada promosi adalah yang paling jelas. Dia dapat melampaui Wudong Tian dan Zheng Batian yang sepenuhnya dibudidayakan oleh dua keluarga besar. Pertempuran hidup mati telah memainkan peran penting, jadi Xiao Yu tidak ragu untuk bertarung dalam pertempuran hidup mati. Ada saat-saat yang penuh semangat, seperti pertempuran dengan Pat. Namun kali ini, Xiao Yu merasakan peningkatannya karena tekanan dari dunia luar dan krisis. Ia pernah mendengar bahwa kultivasi harus menghilangkan gangguan, jika tidak, ia tidak hanya akan meningkatkan kultivasinya, tetapi juga akan menjadi hambatan. Ia melakukan hal yang sama. Diperkirakan banyak orang yang demikian, tetapi kali ini, ia hanya mengandalkan faktor eksternal yang seharusnya menjadi gangguan untuk meningkatkan peningkatannya sendiri. Xiao Yu menemukan bahwa ini adalah terobosan dalam pertempuran, yang kemungkinan besar akan terjadi. Terobosan mendadak Zheng Batian ke tingkat paling suci pastilah bantuan orang misterius itu. Meskipun dia ingin datang ke Wudong Tian, dia pasti telah menerobos ke tingkat paling suci. Batian ternyata adalah puncak dari tingkat paling suci, dan dapat menerobos ke posisi tingkat paling suci kapan saja, jadi itu pasti terjadi dengan seni bela diri. Xiao Yu bergumam dalam hatinya, memikirkan keduanya, merasakan sakit kepala, aku masih agak jauh dari tepi terobosan tingkat paling suci. Tampaknya mereka telah jatuh, orang misterius, siapa kamu? Dia merasakan beberapa sakit kepala. Bagaimanapun, orang secara langsung melampaui diri mereka sendiri oleh kekuatan eksternal, tetapi dia hanya dapat melakukan yang terbaik untuk mengolah diri sendiri. Pada saat yang sama, dia tahu bahwa panci Dewa Tiga Warna seharusnya menjadi rahasia terbesar, dan dia merasa lebih dalam krisis. Tidak ada yang tahu kapan, orang misterius itu akan terbuka kembali. Ketika dia kembali, sudah waktunya baginya untuk mati. Kematian. Xiao Yu mengepalkan tinjunya diam-diam, dia tidak akan pernah tunduk dan menangkap, dia pasti akan melawan, belum lagi dia tidak memiliki sedikit perlawanan, selama dia dapat mencapai level kaisar pertempuran sebelum kedatangannya, itu belum tentu merupakan takdir kematian. Saya ingin mengendalikan takdir saya. Xiao Yu memiliki kepribadian yang kuat, terutama dalam menghadapi takdir yang ditentukan, terutama kuat. Berita yang diungkapkan orang misterius itu kepadanya adalah hal yang paling dia benci. Ini mungkin dari usia muda ketika dia tahu bahwa dia tidak dapat menumbuhkan semangat juangnya. Menjadi kebiasaan. Setelah tenang, Xiao Yu mengeluarkan Purple Electric Dragon Eater lagi. Pada saat ini, pistol gigitan naga listrik ungu tidak dapat lagi dianggap sebagai prajurit misterius. Jiwa naga guntur bermata tiga yang disegel di atasnya telah disegel ke dalam jubah gerhana, membentuk jubah naga dan burung phoenix, yang sedang dikultivasikan dengan yakin dalam retret. Kehilangan ini, level dari Purple Electric Dragon Bitter Gun, Xiao Yu mengamati, lebih tinggi dari level senjata super sakral, tetapi masih lebih lemah dari Dewa Surgawi dan tidak memiliki kemampuan Dewa Surgawi untuk memberkati, jadi levelnya sedikit tidak dapat mengatur nada, itu hanya dapat dianggap sebagai raja kedua para dewa. Xiao Yu menggelengkan kepalanya sambil memainkan Purple Electric Dragon Bitter Gun. Dia pandai menggunakan pisau. Dia tidak pandai menggunakan senjata seperti pedang dan senjata. Jika dia menggunakannya sendiri, dia tidak akan dapat mengerahkan kekuatan tempurnya sepenuhnya karena dia tidak cocok untuk menggunakannya. Siapa yang memenuhi syarat untuk menggunakan senjata seperti itu? Sikatlah. Dia berpikir, suara samar udara pecah keluar, suaranya sangat lemah, tetapi Xiao Yu selalu menyalakan sinertong, jadi dia dapat mendengar dengan sangat jelas. Xiao Yu menganggap serius keajaiban panah hari ini. Tempat ini kemungkinan besar menjadi akar kekuatan kota suci atas pihak lain,
jadi harus dirahasiakan untuk mencegah orang lain tahu bahwa begitu diketahui, pasti akan dihancurkan. Segera setelah Ling Yun keluar, seseorang datang. Xiao Yu berkedip dan menghilang. Setelah beberapa saat, dua pria berusia 30-an, datang dari kejauhan, dan saat mereka berjalan, mereka menggunakan mantra untuk menyelidiki apa yang sedang terjadi. Apakah Anda memberitahu kami jika informasi yang kami dapatkan itu palsu? Kami hampir membalikkan gunung, dan kami bahkan tidak menemukan bayangan Sky Arrow Wonderland, bukankah tanpa Sky Arrow Wonderland ini? Pria berbekas luka dengan bekas luka berkata dengan tidak sabar. Pria botak lainnya dengan kepala botak tertawa, sudut pandang saya justru sebaliknya dari Anda, pasti ada fantasi Sky Arrow, dan itu pasti ada di suatu tempat di gunung ini. Mengapa Anda begitu yakin? Pria berbekas luka bertanya-tanya. Sangat sederhana, karena rasa hormat dari Raja Panah. Ekspresi pemujaan di wajah pria botak itu menunjukkan, kamu tidak tahu betapa mengerikannya Raja-Raja Dewa. Ayahku pernah menyaksikan adegan pertempuran Raja Dewa. Raja Pejuang bentrok dengan 2 Raja Pejuang dan 10 Raja Besar dan 10 Raja. Ketika Xiao Yu dalam kegelapan mendengarnya, hatinya tergerak. Dalam keadaan yang dia tahu, sejak terobosan Raja Panah Ling Sun Xin ke Raja Perang, dia telah menghilang secara misterius dan tidak memiliki jejak. Dia tidak menyangka akan ada pertempuran super yang mengejutkan zaman kuno dan modern. Pertempuran itu dapat dikatakan bahwa matahari dan bulan menjadi gelap, dunia berubah warna, 2 penguasa Raja Perang telah rusak parah, semua 10 penguasa dari 10 raja telah jatuh, tahukah kamu mengapa? Dengan kehormatan roh Raja Panah baru saja menerobos ke ranah Raja Perang, bagaimana aku bisa melawan begitu banyak orang kuat? Menurut ayahku, itu karena Raja Panah benar-benar memahami kebenaran ruang. Dia menggabungkan kebenaran ruang dengan panahan, hampir seperti anak panah, membunuh 1 orang, tidak ada yang bisa menolak. Pria botak itu mendesah, menguasai kekuatan super ruang seperti itu, apakah sulit baginya untuk membuka dunia kecil ruang? Jelas tidak. Jadi dia membuka dunia kecil ruang dengan mudah. Disimpulkan dari identitas dan kepribadiannya, dunia kecil ruang yang dia buka pasti berbeda. Itu memiliki manfaat yang tak terlukiskan bagi profesi pemanah, dan justru karena pemahamannya tentang arti ruang telah mencapai tingkat yang menakjubkan sehingga dia akan diadili oleh Patriark. Dia diharapkan untuk mencapai level Kaisar Perang Semu, jadi ketika dia baru saja menjadi Raja level Perang, dia memburunya, menghabiskan 10 tahun Sang Patriark. Surga setelah Sang Patriark kembali, mundur hampir 1 abad, itu ditutup lagi, yang berani menantang Gottlieb. Terima kasih. Petik 2. Ternyata Sang Patriark mampu melangkah lebih jauh karena Raja Panah menghormati Sang Raja. Seru Skarman. Kedua Patriark menantang Master Gottlieb. Xiao Yu terkejut, tetapi juga mendesah kecewa. Saya tidak menyangka ini masalahnya. Raja Panah diyakini sebagai kehadiran super, jadi dia diburu. Pemburu mengandalkan pengalaman ini. Setelah 1 abad mundur, dia menerobos ke tingkat Kaisar Perang Semu dalam 1 gerakan. Pertanyaannya adalah, siapa mereka? Mendengarkan apa yang mereka katakan, itu bukan keluarga, tetapi ras. Jadi kata-kata ras itu jelas tidak ada hubungannya dengan Wuhan, Zheng Xiao, dan Kota Suci. Tetapi dalam kasus ini, suatu ras dapat muncul sebagai seorang pejuang dengan tingkat perang semu. Jelas bahwa kekuatan mereka tidak lagi takut pada pasukan tripartit, termasuk Kota Suci, dan bahkan melampaui mereka. Namun, kekuatan seperti itu, Xiao Yu, tidak pernah dihubungi atau bahkan tidak pernah terdengar. Hei, ketika perang datang, semua pesona muncul. Xiao Yu merasa sangat dalam. Pertama, Rawa Barat berulang kali menyebabkan masalah. Sekarang, 16 Raja Master yang telah menahan 8 keluarga besar di zaman kuno, dan bahkan berani mengirim Master. Jelas, ke-16 Raja Master ini di sini, sekarang ras yang mengerikan telah muncul, Sang Patriark benar-benar dapat menantang Master Gottlieb Rie. Selama percakapan antara pria botak dan pria bekas luka, hati Xiao Yu terangkat, dan dia siap untuk melakukan pembunuhan kapan saja. Oke, keduanya terkejut pada saat yang sama. Mereka saling melirik, tubuh mereka berbalik, berdiri di sisi lorong, dan keduanya mulai merapal mantra, dan mereka melihat lingkaran cahaya samar di tangan mereka, dan mata mereka berbinar. Cahaya itu memandang lorong yang diblokir oleh dinding gunung. Itu benar-benar di sini, haha, ini adalah fantasi panah langit. Pria bekas luka bersukacita, yaitu,
Pada saat keterkejutan mereka, Xiao Yu menghentakkan kakinya, dan arteri sakral bumi tiba-tiba menghilang, muncul kembali di belakang pria botak itu. Kedua pria itu terpisah lebih dari 1 meter, dan Xiao Yu tidak bisa menghadapi mereka dalam satu gerakan, jadi dia memilih untuk memberinya pria botak yang lebih pintar terlebih dahulu. Siapa? Hati-hati, pria botak dan pria dengan bekas luka itu memiliki induksi pada saat yang sama. Secara khusus, cahaya hijau yang menyilaukan keluar dari pria botak itu, dan di belakangnya, cahaya hijau itu menyatu menjadi pisau tajam tanpa kulit, menusuk balik dengan ganas, dan reaksinya cepat, membuat Xiao Yu mendesah tanpa henti. Melihat cahaya hijau ini, Xiao Yu tiba-tiba teringat sebuah gambar. Saat itulah dia dan Ziyan pergi ke pegunungan Hengduan untuk mencari Raja Penjara Kayu. Pada saat penganiayaan terhadap Raja Penjara Kayu, dia adalah seorang pria yang dikelilingi oleh cahaya hijau dan ditakuti oleh Xiao Bai. Xiao Yu tahu bahwa dalam komunikasi dengan Raja Tentakel, ini adalah ras yang tersembunyi di pegunungan Hengduan. Ras ini dapat dikatakan sebagai ras, atau ratusan ras, karena mereka mengandalkan kekuatan tempur yang mengerikan untuk bersatu di seluruh ras di pegunungan, membentuk ras yang bersatu, tidak ada keraguan ketika mereka kuat, tetapi mereka juga memiliki kelemahan yang dapat digambarkan sebagai kelemahan yang fatal. Yaitu, Raja Kayu Surgawi dan Raja Hati Kayu memiliki pengekangan alami terhadap mereka. Seperti halnya orang-orang Rawa Barat tidak dapat meninggalkan Rawa, mereka terperangkap dengan kuat di dalam pegunungan Hengduan, dan mereka dikaitkan dengan banyak warcraft. Namun, dia masih tidak dapat mencapai keinginannya. Bahkan jika Raja Penjara Surgawi telah tinggal di kota suci, dia akan fokus pada pegunungan Hengduan. Ras ini disebut Scourge, bencana alam dari nama klan dapat membayangkan ras macam apa ini. Mereka memiliki hobi yang tak terlukiskan untuk kehancuran, penghancuran, pembunuhan, dan darah, seolah-olah mereka dilahirkan untuk tujuan ini. Atribut kayu. Xiao Yu segera mengubah atribut tempurnya menjadi atribut kayu, karena atribut kayu memiliki efek pengekangan pada ras Scourge, yang diceritakan oleh Raja Kayu Surgawi. Xiao Yu, yang merupakan komunitas dari 3 atribut tambang, tanah, dan kayu, menggunakan atribut tambang karena sebagian besar keterampilan tempur yang dikuasainya. Itu adalah atribut tambang atau atribut tanah. Mereka biasanya digunakan karena mereka memiliki kekuatan terbesar. Melewati properti kayu, kali ini mengubah roh pendendam menjadi properti kayu, segera ada fluktuasi napas kehidupan yang kuat. Sikat, tampaknya Snow telah menemukan api. Cahaya hijau yang meletus dari pria botak itu dengan cepat meleleh, terutama pisau panjang yang terkondensasi. Itu menghilang seketika dan menghilang. Ketika tinju Xiao Yu mengenai punggungnya, cahaya hijau itu juga meleleh dengan sendirinya, bahkan tidak ada perlawanan. Ah, tidak bagus, itu adalah karakteristik kehidupan Raja Hati Surgawi. Pria botak itu ketakutan. Pada saat kritis ini, dia melesat dengan putus asa. Oh, masih tidak dapat melarikan diri, Xiao Yu meninju punggungnya, pria botak itu melesat keluar dan berlari keluar, menghantam batu besar yang keras dan bulat. Bang, batu besar itu benar-benar pecah dan kepalanya masih utuh. Ketika pria berbekas luka melihat ini, dia sudah menembaknya. Mendengar kata-kata, karakteristik kehidupan Raja Hati Surgawi, seolah-olah dia melihat hantu hidup, dan berbalik dengan wajah pucat. Karakteristik kehidupan Raja Hati Surga. Hati Xiao Yu tergerak, apakah Raja Kayu Tianxin membuat perubahan tertentu pada atribut kayu saya saat itu? Dia mengingat ini dan melambaikan pukulan dengan atribut guntur. Oh, sebuah pukulan di punggung pria berbekas luka itu. Dia hanya mendorongnya maju beberapa langkah tanpa pernah menghancurkan pertahanan hijaunya. Benar saja, atribut guntur dikenal sebagai atribut yang paling perkasa, tetapi dalam menghadapi bencana alam, itu tidak memiliki keuntungan, tetapi atribut kayu mudah retak, dan itu benar-benar satu hal. Xiao Yu mengingat ini, haha tersenyum dan terbang ke arah keduanya. Oh, kedua pria itu melihat seluruh tubuh Xiao Yu beriak dengan napas kehidupan yang kuat, saling memandang, mengeluarkan pedang tajam, dan menghunus jantungnya dengan punggung tangannya. Bunuh diri seperti ini, Xiao Yu mendarat di depan keduanya, menatap tubuh mereka. Untuk sementara waktu, dia tidak tahu harus berkata apa, tetapi dia bisa mengerti deskripsi Raja Kayu Surgawi. Kejam terhadap musuh, bahkan lebih kejam terhadap diri sendiri. Tanpa memberi satu sama lain kesempatan untuk menangkap, menceritakan kisah dalam ras Scourge,
bahkan jika Raja Penjara Surgawi dan Raja Hati Surgawi tidak tahu terlalu banyak tentang mereka, alasannya adalah pendekatan mereka yang tegas. Dia dengan mudah melepaskan cincin luar angkasa keduanya. Akibatnya, tidak ada yang berguna yang ditemukan. Itu semua adalah kebutuhan hidup yang paling umum. Jelas, mereka menyembunyikan hal-hal yang berhubungan dengan ras bencana alam, atau tetap berada di ras sebelum mereka keluar, sehingga orang luar tidak dapat mendeteksi informasi sekecil apapun dari mereka. Ras yang mengerikan. Xiao Yu menggelengkan kepalanya dengan kecewa, dia mengeluarkan Lei Ling Xuanbing, melambaikan api ungu yang menempel di atasnya, dan jatuh pada keduanya. Mayat itu terbakar menjadi abu dalam sekejap. Bahkan darah di tanah, Xiao Yu membuangnya. Kembalikan ke sini untuk mencegah siapapun mendeteksi kekurangan apapun. Setelah dia menangani ini, suara gerakan di dinding gunung juga terdengar. Saluran itu muncul lagi. Ling Yuner keluar, sosok yang bersemangat berjalan cepat keluar dari dalam, wajah yang sempurna, sosok yang ceroboh. Bukanlah Ling Yuner, siapa itu? Kakak Xie. Ling Yuner melihat Xiao Yu, dan matanya yang indah bersinar dengan cahaya yang menawan. Dia berjalan cepat dan berdiri di depannya dengan penuh semangat. Xiao Yu tertawa, Yuner bahkan lebih cantik. Terima kasih. Ling Yuner tersenyum manis dan mengulurkan lengan Xiao Yu. Kakak Xie, biarkan aku masuk, aku punya kejutan untukmu. Baiklah. Xiao Yu tertawa. Xiao Yu masih menantikan kejutan di Tianjian Magic. Keduanya memasuki langit dan anak panah, dan lorong belakang ditutup lagi, dan tidak ada yang bisa dilihat di luar, bahkan jejak dinding gunung yang bergerak. Kejutannya ada di sana, kata Ling Yuner. Xiao Yu menatapnya dan berkata, apakah tidak mungkin untuk masuk? Ling Yuner berkata, tidak apa-apa sekarang. Dunia rahasia panah adalah tempat paling misterius di dunia fantasi panah, dan juga merupakan tempat yang paling kritis. Jika Ling Yuner ingin berlatih teknik panah tertinggi yang ditinggalkan oleh surat Raja Panah, dia harus mundur ke sini. Xiao Yu memikirkannya setelah masuk, hasilnya terlindungi. Dengan pengekangan yang ditinggalkan oleh Raja Panah Lingzun, dia secara alami tidak mungkin untuk dipecahkan, jadi dia memotong pikirannya. Saya tidak pernah berpikir bahwa sekarang saya memiliki kesempatan untuk memasuki pemandangan. Xiao Yu secara alami sangat bersemangat. Dia awalnya tertarik pada misteri membuka ruang kecil, tetapi berendam di Danau Tianjian selama 3 hari, sehingga dia tidak punya waktu untuk memahaminya, jadi dia sedikit kecewa di hatinya. Keterampilan bertarung ruang dari keterampilan bertarungnya sendiri, kacau. Kesempatan itu datang, Xiao Yu sangat ingin mencoba. Kakak Xie, tangan terkepal, kata Ling Yuner. Xiao Yu berjanji untuk memegang tangan halus Ling Yun, sangat lembut dan halus, terasa enak, mencium aroma tubuh yang samar, tidak memiliki rasa. Di matanya, wajah Ling Yuner sedikit memerah, dan hati Fang sedikit bingung. Jika kakak Xie tahu itu tidak perlu sama sekali, dan dia tidak tahu apa yang akan dipikirkannya. Yah, kakakku hanya bisa memikirkanku dalam pikiranku dan mengesampingkan kesalahpahaman lainnya. Wajah Ling Yuner sedikit panas, dan cahaya di sudut matanya menatap Xiao Yu dengan berkedip. Melihat bahwa Xiao Yu tidak ragu, dia merasa yakin, dan pada saat yang sama sedikit kekecewaan, mengapa kamu tidak merasakannya? Memikirkan Xiao Yu sekarang memikirkan dirinya sendiri, Ling Yuner merasa manis untuk sementara waktu. Dia dengan lembut mendekati Xiao Yu dan berkata dengan lembut, ayo pergi. Mereka berdua berjalan dengan kaki terangkat. 3 langkah dicapai di depan larangan pada hari panah. Keduanya melangkah tanpa henti. Xiao Yu merasakan tubuhnya menegang, seolah-olah terikat oleh sesuatu, dan kemudian dia kembali ke kebebasan, dan dia semangatnya juga berfluktuasi dengan hebat. Xiao Yu kemudian memperhatikan lingkungan rahasia anak panah itu. Tidak ada apa-apa, Xiao Yu tiba-tiba berkata. Ling Yuner berkata, ini adalah apa yang ditinggalkan para leluhur. Jika darah para leluhur, Anda akan dapat menghargai pemberontakan Tianjian. Jika tidak, Anda tidak akan dapat melihat hal-hal itu. Hanya melalui ruang ini Anda akan dapat memahami misteri spasial. Yuner ingat Sister King pernah menyebutkan bahwa kakak laki-laki itu ingin memahami ruang kecil yang awalnya diciptakan oleh keluarga bintang di Raja Api, tetapi dia tidak berhasil. Mungkin ini tidak apa-apa. Petik 2. Mengangguk, Xiao Yu juga tahu bahwa Raja Panah memiliki eksistensi yang mengerikan dari pemberontakan ruang angkasa, dan diharapkan untuk mencapai tingkat Kaisar Perang Semu,
dan dia membuka dunia kecil ruang angkasa yang begitu besar. Di atas leluhur keluarga, jadi Xiao Yu masih memiliki kesempatan untuk merasakannya. Biarkan aku mencobanya. Xiao Yu tertawa. Dia melangkah maju, duduk bersila di ruang terbuka di tengah wilayah yang dibatasi panah pada hari ini, meletakkan tangannya di lututnya, dan mulai menyadari misteri dunia kecil di ruang angkasa ini. Melihatnya seperti ini, Ling Yuner tetap di sampingnya, memegang pipinya di tangannya, dan menatap Xiao Yu dengan tatapan yang mempesona, dan dia menjadi terobsesi untuk sementara waktu. Waktu berlalu begitu saja dengan tenang. 2 hari berlalu dalam sekejap mata, tubuh Xiao Yu tetap tidak bergerak, wajahnya terkadang terkejut, terkadang merenung, terkadang tertekan, dan terkadang bingung. Mereka semua berbeda, jelas, mereka memiliki pemahaman tertentu tentang arti ruang. Tetapi misteri itu belum sepenuhnya terhubung. Sikat, tiba-tiba, vitalitas langit dan bumi, yang hampir terbentuk di daerah Tianjian yang padat penduduk, berfluktuasi hebat dan dengan cepat berkumpul di sekitar Xiao Yu. Sekitar setengah meter di depannya, vitalitas langit dan bumi yang tak terhitung jumlahnya berkumpul di masa lalu, secara bertahap mengembun menjadi sedikit, dan menjadi seperti tetesan air kecil yang jernih. Xiao Yu membuka matanya, mengulurkan jari telunjuk kanannya, dan dengan lembut. Oh, tetesan air pecah berkeping-keping dan tersebar ke segala arah. Kakak mengerti. Ling Yuner bersukacita. Xiao Yu berkata, bagaimana bisa semudah itu? Dia berdiri dan menggerakkan tubuhnya. Ayo pergi, kita harus kembali. Situasi di ibu kota Kaisar Sila telah bergejolak baru-baru ini. Selama 2 hari, aku tidak tahu apa yang akan terjadi. Oke, Ling Yuner setuju dengan baik. Keluarga kecilnya seperti Jasper, dia tidak memiliki sikap kamar dagang valet. Sebaliknya, dia membiarkan Xiao Yu melihatnya dan membuat Ling Yuner tertawa. Mereka berjalan keluar dari langit dan anak panah. Baru saja melangkah keluar, Xiao Yu tiba-tiba berhenti, matanya bersinar karena terkejut, dan menepuk dahinya. Begitu, itu adalah kekuatan mental, haha, mengapa aku tidak memikirkannya, itu adalah kekuatan mental, haha. Kakak, kamu, Ling Yuner bertanya. Xiao Yu tertawa dan berkata, kurasa akhirnya aku mengerti masalah yang menggangguku. Sebelumnya, aku sangat merasakan misteri ruang angkasa di langit dan anak panah, tetapi aku selalu tidak nyaman dengannya. Baru saat itulah kami keluar darinya. Fluktuasi, kekuatan mentalku juga berfluktuasi tak terkendali dan memberiku inspirasi. Ketika dia berbicara, pikirannya bergerak, Ling Yuner merasakan kekuatan agung mengalir dari Xiao Yu. Xiao Yu terbang dan menendang sepotong kerikil. Oh, puing-puing itu terbang lebih dari 30 meter. Set, teriak Xiao Yu. Batu terbang itu segera berhenti di udara, dan vitalitas dunia di sekitarnya tampak membeku dan terperangkap. Keterampilan tempur ruang angkasaku yang berantakan selalu memiliki kelemahan fatal, yaitu, begitu lawan terjebak, jika daya tempur lawan cukup, itu dapat dipecahkan karena kekuatan ruang terlalu lemah dan jangkauannya sangat kecil. Xiao Yu tersenyum hehe tahu berkata, sekarang aku mengandalkan kekuatan spiritual. Dengan kekuatan langit dan bumi, aku tidak hanya dapat memperluas jangkauan, tetapi yang lebih penting, kekuatan pengikat ruang akan berlipat ganda, atau bahkan 2 atau 3 kali lipat. Selama aku memiliki kekuatan mental yang cukup, yang lain akan sulit untuk dipecahkan. Jika kekuatan mental kakak laki-laki itu dipadatkan bersama dan batasan ruang dikurangi menjadi ruang seseorang, bukankah kekuatannya sebanding dengan kekuatan Master bawahan kelas Uranus? Master bawahan umum kelas Uranus juga tidak ingin memecahkannya dalam sekejap. Ying Yuner terkejut. Xiao Yu tertawa, sepertinya Yuner juga memiliki pemahaman yang cukup dalam hal ini. Ling Yuner berkata, ya, aku berlatih di langit dan anak panah, tidak hanya aku telah menguasai banyak panahan, tetapi juga pemberontakan ruang tertentu. Dengan cara ini, pemberontakan ruang dan panahan digabungkan, dan panahan itu adalah anak panah yang sebenarnya. Lalu, kalau begitu Yun akan menunjukkannya padaku. Xiao Yu tertawa. Sambil menyeringai, Ling Yun berkata, aku tidak bisa menggunakannya. Kekuatan yang kudapatkan hanya untuk mengubah tubuhku hingga dapat menerima kekuatan Raja Surgawi. Ada juga beberapa misteri panahan. Untuk benar-benar memiliki kekuatan, kau masih perlu hanya ketika kau menerima busur Raja Leluhur, kau dapat menerima kekuatan. Xiao Yu menghela nafas, jadi, selama kau mendapatkan busur Uranus, Yuner dapat menjadi Master Uranus.
Raja Panah ini benar-benar penyihir vertikal langit, tidak heran ia telah menjadi prajurit super prestasi. Para master kelas Raja Surgawi haruslah berbakat, berakar, tekun, bijaksana, dan melalui berbagai kesulitan untuk dapat mencapainya. Rasa hormat spiritual Raja Panah telah melanggar aturan ini. Dia benar-benar menggunakan dua anak panah surga dan anak panah untuk dengan mudah menggunakan keduanya. Dalam hitungan bulan, seorang master surgawi dapat diciptakan. Dalam pandangan Xiao Yu, ini telah sepenuhnya melanggar hukum kultivasi. Bahkan baginya, kecepatan kultivasinya tidak normal. Butuh waktu bertahun-tahun untuk berlatih dari awal, kultivasi hingga tingkat terendah dari Ordo Suci, atau apakah itu dicapai setelah cobaan hidup dan mati yang tak terhitung jumlahnya. Kakak berpikir terlalu sederhana. Ling Yuner berkata, aku tidak tahu di mana Uranus Bow berada, bahkan jika ada Uranus Bow, aku hanya dapat menyerap kekuatan darinya sekali. Orang lain tidak akan dapat menyerap kekuatan melalui Uranus Bow. Kamu hanya dapat menerobos penghalang kultivasi ke tingkat Raja Surga melalui dunia rahasia panah dan anak panah. Itu hanya dapat lebih cepat, dan master cepat sepertiku tidak memiliki efek samping yang kecil. Tidak ada harapan untuk memengaruhi Raja Perang. Xiao Yu mengatakan bahwa ini benar, jika tidak, Raja Panah terlalu menyimpang dan milik makhluk non-manusia. Dia tertawa, jangan terlalu absolut. Jika kamu bisa mendapatkan manik-manik roh atau pola dewa, itu normal untuk mencapai Raja Perang. Calon Kaisar sangat mungkin. Jangan berkecil hati. Keduanya mengobrol dan tertawa, dan keluar dari dunia sihir Tianjian. Lorong itu ditutup lagi. Xiao Yu melihat ke tempat di mana dia membunuh dua Master Scotch, dan dia selalu merasa tidak aman. Scotch telah menemukannya, dan dia juga menemukan Sky Arrow Wonderland. Master Scotch hari itu hanya meninggalkan pegunungan Hengduan. Apakah kedua orang ini? Jelas tidak mungkin. Meskipun ras Scotch ditahan oleh Raja Surga dan Hati, sulit untuk pergi, tetapi bagaimanapun juga, super tak terkalahkan yang semi tak terkalahkan ada. Secara diam-diam mengangkut beberapa master yang tidak terlalu kuat, mungkin masih Anda dapat menyembunyikan keduanya. Tidak, saya ingin memeriksanya. Demi keselamatan, Xiao Yu mulai mengambil gunung sebagai pusat dan melihat sekeliling. Dia pertama-tama melihat gunung dan kemudian memperluas jangkauannya. Dengan kecepatan dan detak jantungnya, kecepatan menontonnya cepat. Akibatnya, para Master Scotch tidak menemukannya. Xiao Yu bahkan melihat tempat persembunyian orang kuat itu di rawa barat. Itu sekitar 500 meter dari gunung tempat fantasi panah-panah berada. Karena sulit untuk mengatakan siapa Master Rawa Barat, apakah ada panglima perang? Dan 10 raja, apakah mereka bersembunyi di berbagai tempat di lembah untuk diperiksa? Jadi Xiao Yu berada jauh. Setelah 3 jam penuh pengamatan, Xiao Yu menemukan bahwa jumlah master di Rawa Barat benar-benar cukup besar. Dari luar, para master yang tampak seperti penjaga semuanya adalah orang kuat tingkat Tianwang, dan ada sebanyak 20 orang. Dapat dibayangkan level apa lagi dari orang-orang tersembunyi itu. Berjaga dengan Master Raja Surgawi, sejauh yang diketahui Xiao Yu, tampaknya hanya ada 2 level dari 10 raja dan raja pertempuran, dan sisanya tidak mungkin. Xiao Yu kemudian diam-diam pergi bersama Ling Yuner. Tempat seperti itu tidak bisa lagi digambarkan sebagai gua harimau di Longtan. Saya khawatir memasuki lembah kecil itu akan segera menghasilkan keraguan. Dia memberikan sayap dewa teratai hitam kepada Ling Yuner. Mereka dengan cepat kembali ke Kaisar Sila. Haha, kakak ipar, kamu pergi keluar selama 2 hari. Bukankah seharusnya kamu menggunakan pikapmu lagi Asteris, meluncurkan serangan pacaran yang kuat terhadap Presiden Ling Yuner? Xin Luyun melihat mereka berdua masuk, tidak bisa menahan diri untuk tidak menggoda. Wang Liangfeng mengangkat alisnya dan berkata, Luyun, Aoyu tidak terlihat baik. Xing Lu Cloud, yang ingin mengatakan sesuatu, juga ditemukan. Dalam hal bisnis, dia tidak berani mengabaikan, dan segera pergi bersama Wang Liangfeng untuk mengundang Hoshino. Adapun 10 master tingkat raja, mereka tidak pernah keluar. Sejak mereka tiba, mereka telah mematuhi persyaratan Xiao Yu, tinggal di ruang rahasia, dan melihat peta gunung bersalju. Mereka akan dikirim ketika mereka memiliki tugas. Di lain waktu, mereka akan bekerja keras, jika mereka memiliki kesempatan untuk memasuki Raja Perang melalui peta gunung bersalju. Untuk kota suci, itu pasti hal yang baik. Setelah melihat peta pegunungan di salju dan mengetahui pengalaman Xiao Yu, orang-orang ini tentu saja sangat senang. Mengetahui bahwa mereka dapat menjadi 10 raja,
itu pasti eksistensi tingkat atas di daratan utama. Tidak peduli bakat atau kualifikasi mereka, mereka adalah yang terbaik. Ya, adalah mungkin untuk menyerang Raja Pertempuran. Tidak hanya Hoshino yang telah tiba, tetapi juga Yaking, yang baru saja meninggalkan perbatasan, serta bakat-bakat muda seperti Shao Jie, Dele, Dia, Dolok, Jin Buo, Jin Tang, Del. Mereka sekarang secara bertahap menjadi kekuatan inti kota suci. Mereka semua merasa sedikit berat ketika melihat tatapan serius Xiaoyu. Ketika aku pergi menjemput Yuner, aku menemukan dua hal. Xiaoyu berkata dengan suara yang dalam. Hal pertama adalah, berita tentang 10 master teratas Han Yu dikonfirmasi dan menantang Gothic. Master tersebut adalah Patriark Skoj dari pegunungan Hengduan di selatan. Orang-orang ini juga pernah mendengar tentang Skoj dari mulut Xiaoyu. Namun, pada saat itu mereka mengira bahwa ada penahanan Raja Tentakel dan Raja Hati Langit, jadi mereka tidak menganggapnya serius. Sekarang kelas tak terkalahkan dari Kaisar Perang Semu telah lahir. Bolehkah saya bertanya, apakah mereka masih akan ditahan? Tidak ada yang bisa menjaminnya. Menarik, ini benar-benar awal perang, dan jimat akan keluar. Shao Jie mencibir. Pertama, Rawa-Rawa Barat menemukan cara untuk mengangkat kelemahan fatal Rawa-Rawa. Sekarang pengorbanan gunung-gunung di seluruh pegunungan adalah kelahiran Kaisar Semi-Permanen. Adalah mungkin untuk keluar dari pegunungan Hengduan. Saya benar-benar meragukan bahwa larangan segel Tianyang dan gadis sayap tidak dapat dipecahkan. Mereka tidak dapat keluar, sangat mungkin. Xiaoyu berkata dengan suara dingin. Rawa-Rawa Barat dan pegunungan Hengduan Selatan baik-baik saja. Para wanita Tianyang dan Wing juga merupakan ras yang kuat di zaman kuno dan modern. Bukan tidak mungkin bagi mereka untuk menghancurkan segel yang ditinggalkan oleh para leluhur mereka, dan aku bahkan menduga bahwa para leluhur mereka meninggalkan metode pemecahan itu. Xing Luyun menggaruk kepalanya dan berkata, dalam hal ini, daratan utama akan benar-benar menjadi era ketika para pahlawan berkumpul, dan pendirian berkaki tiga kita mungkin akan menjadi situasi di mana 6 teratas ditentukan. Shao Jie berkata, jangan lupa bahwa ada juga utara. Ras dan keluarga dengan atribut es itu mungkin juga membentuk aliansi untuk membentuk situasi 7 pahlawan. Xiaoyu melambaikan tangannya dan berkata, untuk saat ini, kita tidak perlu mengabaikannya. Sekarang ada hal yang akan segera terjadi. Yaitu, aku menemukan tempat persembunyian orang-orang Rawa Barat. Mereka berada di luar ibu kota Kaisar Sila. Melihat apa yang didengar dan diceritakan lagi. Para pendengar tercengang, menggunakan Raja Surga sebagai penjaga. Ya Tuhan, setidaknya itu adalah Raja 10. Xing Luyun berseru. Shao Jie mengangkat alisnya. Dalam hal ini, kemungkinan besar ada Raja Perang. Xiaoyu menggelengkan kepalanya dan berkata, mungkin, sekarang 16 Raja Panglima Perang dari 8 keluarga kuno telah menyerbu Rawa Barat. Bahkan jika mereka percaya diri, atau semacam ketergantungan, bukan rasa takut, mereka pasti tidak akan dapat menarik Raja Panglima Perang. Lagi pula, jumlah master kelas Raja Perang terlalu langka, hanya jumlah 10 pembangkit tenaga listrik kelas Raja, saya khawatir ada banyak. Dia mengerutkan kening, dan mengerang, tepat ketika orang-orang yang tidak mengenal mereka akan mendapatkan kunci harta karun Kaisar, kita bisa melakukannya. Petik 2. Kembalinya Wang Lingfeng juga membawa berita yang membuat semua orang senang. Orang-orang Rawa Barat benar-benar kuat. Mereka berasal dari tuan dari 2 Raja Loktan Atas dan Wudoukun, dan 10 raja itu tersembunyi. Kunci harta karun Kaisar. Saat belalang menangkap burung kenari yang didukung jangkrik, Wang Lingfeng juga membunuh tuan Rawa Barat yang melarikan diri dan mendapatkan kunci harta karun Kaisar. Kemudian Hoshino maju ke depan, menggabungkan 3 orang kuat dan mengepung Rawa-Rawa Barat. Ini akan menjadi pertempuran yang sangat sengit. Karena level terendah juga merupakan level Raja Surgawi, para pemimpin generasi muda seperti Xiaoyu hanya bisa mundur, bahkan jika Xiaoyu bergabung jika demikian, kemungkinan besar akan jatuh. Karena itu, tak satu pun dari mereka yang bertarung. Ketika ketiganya mencapai kesepakatan, ke-10 raja memimpin hampir 60 raja tuan, dan mereka pergi ke lembah yang sederhana, di mana pertempuran raja dimulai. Xiaoyu, Wu Dongtian, dan Zheng Batian masing-masing memimpin generasi muda, dan mereka menyaksikan pertempuran di 3 arah pada ketinggian sekitar 1000 meter dari lembah. Master tingkat surga sedang berperang, tetapi itu merusak. Jarak kilometer juga seketika. Untungnya,
Keunggulan Master Uranus mereka untuk menduduki jumlah orang telah mencegah orang-orang ini melarikan diri tanpa takut akan bahaya. Xiao Yu dan yang lainnya memanfaatkan menonton pertempuran tingkat atas ini, belajar, dan menyadari sesuatu. Pertempuran ini berlangsung selama 8 hari dan 8 malam sebelum pertempuran berakhir dengan kekalahan Rawa Barat. Namun, kerugian dari 3 kota, Kota Suci, Wuhan, dan Zhengxiao, juga cukup berat. Mereka masih kalah dalam keunggulan absolut dari jumlah orang. Setelah lebih dari selusin orang kuat tingkat Raja Surgawi, dan Rawa Barat melarikan diri 5 atau 6 orang, semuanya berakhir. Di akhir pertempuran, para master 3 pihak, apakah mereka berpartisipasi dalam pertempuran Raja kelas Raja, atau para pemimpin generasi muda yang menonton perang? Semuanya menutup pintu mereka. Xiao Yu juga butuh 3 hari untuk mencerna wawasan dari penonton. Itu juga merupakan kesempatan untuk melangkah ke tepi terobosan terendah berikutnya di level suci. Dia menyentuh sudut median paling suci. Shao Jie lainnya dan yang lainnya tidak terkecuali. Secara khusus, Shao Jie secara langsung memilih retret jangka panjang, yang tujuannya adalah untuk mencapai level bawah Ordo Suci. Yaking memilih untuk mundur karena pembaptisan Danau Tianjian, dan kali ini dia menyaksikan pertempuran. Namun, dia tidak memiliki kepercayaan diri penuh dan tidak seyakin Shao Jie. Penampilan seperti ini membuat Xing Luyun, Wang Liangfeng, Gea, Dolok dan yang lainnya merasa iri. Jin Bu Jintang juga mulai memilih mundur karena mereka mendapatkan manik-manik roh cahaya langit dan manik-manik roh gelap langit. Pada akhirnya, mereka adalah tidak ada yang tahu apa yang terjadi pada orang luar. Bagaimanapun, Lingzu terlalu misterius. Pada akhirnya, kedua orang itu akan muncul dalam postur. Tidak ada yang berani memutuskan. Xiao Yu juga kehilangan jiwa binatang naga guntur bermata 3 dan tidak lagi memiliki atribut ungu. Pistol gigitan naga listrik diberikan kepada Jin Guo, dengan harapan bahwa keduanya dapat menciptakan keajaiban mereka sendiri. Menyaksikan pertempuran yang menentukan dari Raja Surga pernah membawa efek seperti itu. Dapat dilihat betapa bergunanya pertempuran antara hidup dan mati. Tidak mengherankan, Xiao Yu menyimpulkan bahwa Wudong Tian, Zheng Batian dan yang lainnya juga mundur, tetapi tidak jelas apakah mereka berdua telah membuat terobosan atau bahkan mencapai keadaan tingkat suci. Xiao Yu membuat keputusan untuk menemukan harta karun kaisar ketika semua 10 raja dan Raja Surgawi mundur, atau pulih dari cedera, atau mencerna keuntungan dari hidup dan mati. Harta karun kaisar terungkap selama perang sebelumnya, di lembah kecil itu. Pertempuran Uranus yang menentukan disebut penghancuran bumi. Lembah kecil itu hancur, dan gunung-gunung di dekatnya diratakan. Hanya bagian tengah lembah kecil yang aman dan sehat, karena ada harta karun kaisar, yang dilindungi oleh mantra, begitu banyak master tingkat surga dan 10 tingkat bertarung. Mereka tidak dapat menghancurkan kekuatan mantra, dan itu saja membuat mata semua orang tertuju pada harta karun kaisar lagi. Xiao Yu memimpin hampir 300 orang yang dipimpin oleh para master muda. Begitu mereka keluar, mereka mendengar berita itu. Wudong Tian dan Zheng Batian juga pergi, dan keduanya baru saja meninggalkan gerbang kota. Dalam hal ini, Xiao Yu sudah diharapkan. Godaan harta karun kaisar terlalu besar. Tidak mungkin mereka tidak tahu. Setelah mencerna beberapa petunjuk dan perasaan yang dibawa kepada mereka oleh pertempuran tingkat raja, mereka pasti akan dikirim. Ini akan menjadi kelengkapan sejati mereka setelah mereka datang ke ibu kota Sila. Konfrontasi. Saya tidak sabar untuk melihat perubahan apa yang akan terjadi pada orang-orang di kota pertempuran besi. Xing Luyun tertawa, saya tidak tahu apakah mereka juga telah meningkat. Saya juga menantikannya, kata Dok dari para raksasa. Mereka semua adalah militan, dan mereka juga merupakan karakteristik umum dari tuan muda yang dapat dengan cepat meningkatkan kekuatan mereka. Adapun Wang Liangfeng dan Geya yang belum mengungkapkan sikap mereka, itu jelas sama. Mereka berakselerasi. Kekuatan terendah dari sekelompok orang juga merupakan tingkat bumi, yang semuanya adalah elit generasi muda, terbang di ketinggian tinggi, dan segera tiba di lembah kecil yang telah bertempur selama 8 hari 3 malam. Lembah saat ini telah rata dengan tanah. Gunung tinggi dan rendah di sekitarnya juga mengerikan, menjadi tembok yang rusak, terutama gunung yang tingginya lebih dari 3.000 meter, pecah dari tengah, bagian atas tergelincir ke kejauhan, darah ada di mana-mana, dan beberapa anggota tubuh yang patah sesekali dapat dilihat bahwa tanahnya berlubang, dan ada jejak perang di mana-mana.
Di tempat ini, ada tempat yang sangat bersih. Awalnya, tempat ini hanya sebagian dari lembah kecil. Namun, karena pertempuran Raja Surga, lembah kecil itu telah melorot. Hanya tempat ini yang utuh, tetapi menonjol, seperti bukit kecil, meliputi area seluas 1 atau 2.000 meter persegi. Lihat, ini adalah harta karun Kaisar. Haha, saudara Xie ada di sini, kami sudah lama menunggumu. Zheng Batian tertawa lama sekali. Sebaliknya, Wu Dongtian memandang wajah Xiao Yu tidak baik. Alasannya adalah Xiao Yu meracuni 10 master teratas Han Yu, dan perhitungan itu gagal, dia tidak berhati-hati. Jika dia dengan santai sekali, dia dapat membunuh Xiao Yu. Dia juga merasa tidak realistis, tetapi kematian Han Yu telah memberinya dampak yang cukup besar, terutama Han Yu memiliki peran lain yang sangat penting dalam seni bela diri. Saudara Zheng, Saudara Wu. Xiao Yu tertawa. Mereka berjalan bersama dengan langit yang runtuh. Dengan cara ini, 3 master partai membentuk situasi berkaki 3 dan mengepung harta karun Kaisar. Tidak akan mudah untuk menangkap isi harta karun Kaisar. Saudara Wu, sekarang semua orang ada di sini, ambil kunci harta karun Kaisar. Kata Zheng Batian. Wu Dongtian mengangkat bahu dan berkata, tidak, kuncinya telah direbut oleh Rawa Barat. Kakak Wu, kamu tidak benar. Semua orang ada di sini, mengapa repot-repot berpura-pura? Apakah kamu pikir kamu masih memiliki kesempatan untuk menikmati harta karun Kaisar sendirian? Zheng Batian mengerutkan kening. Aku mengatakan yang sebenarnya. Wu Dongtian berkata dengan suara. Melihat keduanya berdebat, Xiao Yu tertawa diam-diam. Kunci harta karun Kaisar ada di tangannya. Bagaimana Wu Tiantian bisa mendapatkannya, tetapi dia tidak tertarik untuk mengambilnya. Kunci harta karun Kaisar hanya diketahui oleh beberapa orang di sekitar Xiao Yu. Mereka tidak mengatakannya, tetapi mereka semua mengarahkan pandangan mereka ke langit seni bela diri itu untuk melihat bagaimana dia menanganinya. Sebagai ahli seni bela diri, Wu Dongtian juga sombong. Setelah berbicara, dia tidak lagi peduli dengan Zheng Batian, yang membuat mata Zheng Batian dingin. Saudara Wu, ini salahmu. Aku mendengarnya di telingaku sendiri. Loknatas memiliki gambar keluarga Namong yang terfragmentasi dan kunci harta karun Kaisar di tangannya. Merampoknya, sekarang kamu melihat harta karun Kaisar muncul, tetapi kamu mengatakan bahwa kuncinya tidak ada di tanganmu, apakah kamu pikir kami akan mempercayainya? Xiao Yu juga bergabung dengan barisan seni bela diri. Saudaraku, ambil kuncinya. Zheng Batian berkata, penganiayaan itu membuat wajah Wu Dongtian sangat jelek. Dia berkata dengan dingin, saya ulangi, kuncinya dicuri oleh orang-orang Rawa Barat, dan saya tidak punya kunci. Haha, seni bela diri, kepada siapa kamu berbohong? Sebelum pertempuran para raja, kamu dan pihak seni bela diri mengirim hampir 30 raja-raja, 3 di antaranya adalah penguasa 10 raja, di bawah perlindungan para penguasa 10 raja, dia akan kehilangan kunci harta karun Kaisar, siapa yang akan percaya? Zheng Batian mencibir, jika kuncinya ada di tangannya sendiri, Xiao Yu tidak akan mempercayainya. Lagi pula, bagaimana cara mengawal perawatan master tingkat 10 raja? Kecuali jika itu untuk membunuh master tingkat 10 raja, tetapi master yang dikirim oleh Rawa Barat, yang terkuat adalah tingkat 10 raja, benar-benar tidak bisa mengatakan membunuh dan membunuh, belum lagi mereka masih berada di 1/3 hektar tanah. Tetapi faktanya adalah bahwa orang Rawa Barat berhasil. Dapat dilihat bahwa keganasan orang-orang Rawa Barat benar-benar musuh yang layak diperhatikan. Menyerahlah. Xiao Yu sudah merasakan kontradiksi yang sengit antara Zheng Batian dan Wu Dongtian, karena tentu saja harta karun Kaisar. Kunci harta karun Kaisar yang asli ada di Zheng Batian, tetapi dirampas. Kita harus tahu betapa sombongnya keterampilan bertarung Kaisar dalam harta karun Kaisar. Mereka memiliki godaan yang fatal, tetapi mereka dirampas. Oleh karena itu, Xiao Yu juga dengan cerdik berdiri bersama Zheng Batian. Jika memungkinkan, akan menjadi pilihan yang baik untuk bergabung dengan Zheng Batian untuk membunuh satu sisi Wu Dongtian. Ketiga pihak berdiri di atas satu sama lain dan tidak ada yang bisa melakukannya. Jika keduanya bekerja sama, maka pihak lain pasti akan kalah. Merasa bahwa mereka berdua memiliki arti untuk bergandengan tangan, wajah Wu Dongtian bahkan lebih jelek. Bagaimana kau bisa percaya bahwa aku tidak memiliki kunci di tanganku? Wu Dongtian berkata dengan suara lembut.
Dia tidak ingin Xiao Yu dan Zheng Batian bergandengan tangan untuk menghadapinya, tetapi penghinaan dan kebencian di hatinya hanya untuknya. Untuk dicicipi, Xiao Yu mengangkat bahu dan menatap Zheng Batian. Tetapi dia melihat Zheng Batian tersenyum sedikit, dan berkata, "Kamu mengatakan bahwa kamu melarikan diri oleh Rawa Barat. Lalu aku ingin tahu, bagaimana kunci itu dicuri di tangan Loknatas dengan kekuatan superiornya. Satu orang di Rawa Barat dapat mengabaikan larangan apapun." Wu Dongtian Shen berkata, "Kekuatan orang itu hanya tingkat bawah Raja Surgawi, tetapi dia dapat dengan mudah melewati larangan yang ditetapkan oleh tingkat atas Raja Surgawi. Aku menduga itu seharusnya Rawa Barat. Beberapa dari mereka adalah master khusus dengan bakat khusus." Petik 2. Xiao Yu dan Zheng Batian saling melirik dengan pandangan. Pada saat yang sama, Xiao Yu juga memahami tujuan sebenarnya dari Zheng Batian. Dia benar-benar mengetahui dari beberapa saluran bahwa kuncinya memang telah lolos. Alasannya adalah untuk mengetahui cerita di dalam. Misalnya, seseorang di Rawa Barat dapat mengabaikan larangan tersebut. Jika demikian, di masa mendatang, Anda dapat berhati-hati untuk tidak memberi pihak lain kemungkinan mencuri barang. Tetapi hanya mengetahui ini, bakat khusus, haha, bahkan jika bakatnya lebih rendah, bagaimana Anda bisa mendekati Loknatas? Zheng Batian berkata dengan ringan. Wu Dongtian berkata dengan mata, "Apa maksud saudara Zheng? Saya mendengar bahwa pria itu menggunakan harta karun untuk menarik Loknatas, dan itu akan berhasil. Saya ingin tahu apakah saudara Wu dapat mengambil harta karun itu dan membiarkan kami melihatnya." Zheng Batian berkata. Zheng Batian, mata Wu Dongtian tiba-tiba berkilat. "Keluarkan," Zheng Batian berkata sambil tersenyum. "Apa itu?" Sebenarnya biarkan Zheng Batian bergandengan tangan untuk melawan Wu Dongtian. Melihat ini, hati Xiao Yu menjadi rendah, dan Wang Lingfeng tidak benar-benar melihat Rawa Barat. Bagaimanapun, dia adalah seorang manusia. Rawa Barat diberangkatkan oleh beberapa ahli, bertindak bersama-sama satu sama lain, adalah normal untuk menghalangi pandangannya. Menatap dingin ke arah Zheng Batian untuk beberapa saat, Wu Dongtian menoleh ke Xiao Yu, melihat bahwa dia juga berkedip dengan teropong. Kemarahan dingin itu menghilang seketika, dan sebuah senyuman muncul di wajahnya. Senyum ini membuat Xiao Yu dan Zheng Batian merasa sedikit kedinginan. Keduanya berbalik sedikit, dan orang-orang di belakang mereka siap untuk bertarung, dan mata semua orang terfokus pada Wu Dongtian. Oke, kalau begitu aku akan menunjukkannya padamu." Wu Dongtian meraih cincin luar angkasa dan perlahan mengeluarkan sesuatu darinya. Ikat kepala, itu adalah lingkaran yang terlihat seperti lilitan logam, tetapi terlihat dipoles dan tidak kasar. Ada beberapa pola aneh di atasnya, dan di depan lingkaran, itu menjadi sedikit lebih tebal, dan ada lagi kepala Warcraft adalah kepala serigala. Ikat kepala serigala, Xiao Yu berkata dengan cepat. Ikat kepala serigala adalah salah satu seri jas serigala yang terkenal di zaman kuno. Prestise jas serigala ini tidak lebih lemah dari jas gerhana, dan bahkan lebih kuat. Jas serigala Jain memiliki fitur yang dapat mengendalikan beberapa sihir. Serigala menyerang, jadi mereka lebih kuat dalam kekuatan keseluruhan. Jangan melihatnya sebagai ikat kepala, bukan helm, tetapi pertahanannya benar-benar mengerikan. Setelah memakainya, itu dapat mekar mantra pelindung serigala, dan kepala serigala patung itu juga dapat melepaskan beberapa serangan mantra aneh, yang sangat kuat, dan itu cukup untuk dibandingkan dengan jubah gerhana. Xiao Yu dan Zheng Batian melangkah maju hampir bersamaan. Mereka berdua menatap dingin ke ikat kepala serigala. Apa maksud keduanya? Wu Dongtian berkata dengan suara. "Bisakah hal yang baik seperti itu, saudara Wu, meminjamkanku pandangan?" kata Zheng Batian. Wu Dongtian tertawa terbahak-bahak. "Zheng Batian, apakah menurutmu itu mungkin? Biarkan aku memberimu ikat kepala serigala, itu benar-benar delusi." Selama pembicaraan, dia dengan cepat membawa ikat kepala serigala ke kepalanya. Selama itu ada di kepalanya, Wu Dongtian dengan tegas percaya bahwa Xiao Yu dan Wu Dongtian tidak akan bergabung. Tidak mungkin, bagaimana Zheng Batian bisa membuatnya memakainya, dan tiba-tiba menembak. Ketika dia bergerak, itu adalah superimposisi ruang yang misterius. Aku melihatnya mengambil langkah kecil ke depan, tetapi sosoknya seperti gelembung mimpi, dan dia sendiri muncul di depan Wu Dongtian. Ini adalah misteri tumpang tindih spasial. Hampir seperti teleportasi dalam hukum ruang, sangat cepat. Zheng Batian menembak,
Wu Dongtian harus menangguhkan gerakan ikat kepala serigala-serigala, yang merupakan saat ketika Xiao Yu meraihnya. Keterampilan bertarung ruang, kekacauan. Ikat kepala serigala itu tiba-tiba tertahan, dan Zheng Batian serta Wu Dongtian keduanya dipenjara pada saat yang sama. Xiao Yu kembali ke daerah itu, dan ikat kepala serigala itu terbang ke arahnya dengan cepat. Ini adalah misteri luar angkasa yang disadari Xiao Yu dari pesona langit dan anak panah. Awalnya, Xiao Yu mengendalikan teknologi pertempuran luar angkasa untuk mengacaukan dunia, tetapi dia mengikatnya ke musuh dan kemudian bergegas membunuhnya. Sekarang berbeda, dia dapat dengan bebas mengikat apapun yang ada, dan kemudian mengendalikannya, mendapatkannya kembali atau mengirimkannya. Tampaknya sederhana, itu sebenarnya merupakan langkah maju yang besar oleh Xiao Yu dalam hal tegak lurus ruang angkasa. Sekarang kekuatannya masih rendah, dan tegak lurus ruang angkasa belum ditembus. Jika keduanya memenuhi persyaratan, dia dapat sepenuhnya mencapai roh Raja Panah. Dengan tatapan penuh hormat, anak panah melesat menembus ruang dan mencapai sisi lawan seperti teleportasi. Dengan lambaian tangannya, ikat kepala serigala yang terikat segera terbang ke Xiao Yu, sangat cepat. Perubahan ini membuat beberapa orang menunggu sebentar, tetapi Zheng Batian bereaksi dengan sangat cepat. Tubuhnya sedikit bergoyang dan dia melakukan tumpang tindih ruang lagi. Dia sudah muncul di belakang ikat kepala serigala dan mencengkeramnya dengan tangannya. Apa? Wu Dongtian berbisik, seolah terkejut dan kemampuan mereka berdua, benar-benar tersandung di tempat. Gerakannya tidak hanya tidak membuat Xiao Yu dan Zheng Batian senang, keduanya saling memandang, tetapi merasa ada apa, berhenti di waktu yang hampir bersamaan. Mundur, meledak, Wu Dongtian berhenti minum. Jika guntur pecah. Boom! Ikat kepala serigala tiba-tiba meledak, dan kekuatan ledakan yang kuat menyebabkan guncangan hebat dalam jarak 100 meter dari lingkaran. Tangan kanan Xiao Yu menyapu dada dengan lembut, dan kekuatan spiritual memobilisasi vitalitas dunia di sekitarnya, dan tiba-tiba berkumpul di depannya, membentuk pengekangan. Misteri segalanya, akibat dari ledakan yang tak terhitung jumlahnya terhenti dan menghilang. Itu masih merupakan kekacauan keterampilan pertempuran ruang angkasa. Ini untuk memverifikasi kemampuannya mengendalikan keterampilan bertarung di luar angkasa melalui latihan, dan efeknya cukup bagus. Xiao Yu dapat melarang manusia dan binatang buas sebelumnya, tetapi dia tidak dapat menghentikan akibat kekuatan yang tidak terduga ini, tetapi Xiao Yu sekarang dapat melakukannya. Zheng Batian melepaskan teknik tumpang tindih ruang. Rencana yang bagus. Zheng Batian mendarat dengan kedua kakinya, matanya memancarkan cahaya dingin. Sambil mengangkat bahu, Wu Dongtian tertawa dan berkata, itu memang rencana yang bagus. Orang rawa barat sangat cerdik. Sayangnya, Lokenatas senior tidak bodoh. Bagaimana mereka bisa dengan mudah memberinya barang yang begitu berharga, jadi dia mengendalikannya terlebih dahulu dan gagal diledakkan, dan memberikannya kepadaku. Dia melirik Xiao Yu, tapi yang mengecewakanku adalah saudara Xie. Kamu bahkan tidak tahu bahwa aku mendapatkan ikat kepala serigala, sepertinya jaringan informasimu dan jaringan informasi Zheng sama sekali tidak setingkat. Xiao Yu bersenandung dingin. Ini adalah kelemahannya, dan itu juga karena Kaisar Sila. Dia hanya menerima dukungan dari Kamar Dagang Valet, dan tidak mendapat dukungan dari pangeran atau keluarga besar seperti Wu Dongtian dan Zheng Batian. Secara alami dalam hal kecerdasan, ada hal-hal yang tidak dapat dicapai orang lain. Karena saudara Wu mengatakan bahwa kuncinya ada di tangan Rawa Barat, mereka harus kembali untuk mengambilnya. Kalau begitu, kita semua menunggu di sini selama 3 hari. Jika mereka belum datang, itu berarti saudara Wu mengatakan itu salah. Xiao Yu mengusulkan, dia juga dibenarkan mengatakan demikian. Dalam 3 hari, sudah cukup bagi para penguasa Raja Surgawi di belakang mereka untuk pulih, dan kemudian mereka harus datang untuk duduk di kota, dan para penguasa Rawa Barat telah menderita kerugian yang begitu besar. Pengekangan tidak dapat datang, jadi hanya datang dalam waktu 3 hari. Jika tidak, itu berarti tidak ada seorang pun di Rawa Barat yang mengintai di sini, karena kuncinya ada di tangan Xiao Yu, bukan di tangan orang Rawa Barat. Baiklah, lakukan saja apa yang dikatakan saudara Xie. Zheng Batian setuju. Oleh karena itu, mereka bertiga menjadikan harta kaisar sebagai pusat dan tinggal sekitar 300 meter masing-masing, mencari tempat yang cocok untuk menunggu. 3 hari itu sangat cepat bagi mereka, dan mereka tidak peduli dengan angin dan bersembunyi. Tempat Xiao Yu berada di kaki gunung tinggi yang terputus darinya.
Ada banyak gua di sini, yang ditinggalkan selama pertempuran para master surgawi dan menetap di dalamnya. Salah satu gua terbesar, Xiaoyu, Dele, Gia, Dolok, Xingluyun, Wang Liangfeng dan tuan muda lainnya menetap di sana. Ada juga tuan yang berpatroli di sekitar untuk mencegah orang luar menyerang atau menguping. Kita benar-benar harus menunggu seperti ini. Xingluyun menatap Xiaoyu dengan tidak percaya. Wang Liangfeng tertawa, mengapa kamu memperhatikan sesuatu? Itu tidak benar, kamu tahu, aku tidak suka menggunakan otakku. Xingluyun tertawa, tapi ya, mengikuti broter Shao Jie untuk sementara waktu, aku dapat ketahuan, setiap gerakannya akan memiliki makna yang mendalam, pasti yang lain. Aneh bukan menjadi akuntan jika Anda punya ide. Broter Shao Jie pernah berkata bahwa di mana ada saudara ipar, dia bersedia menjadi penunggang kuda. Jelas, saudara ipar harus lebih menonjol dalam hal ini. Semua orang mendengar teorinya dan tidak bisa menahan tawa. Oh, tebakanmu benar, aku punya ide lain. Xiaoyu tertawa, terkekeh melihat satu-satunya awan jalan bintang yang lebih muda dari usianya. Dalam hal mengolah bakat, Xingluyun dianggap yang terbaik, hanya satu garis lebih rendah dari Shao Jie dan Zhou Zhenwangzi. Jika dibaptis oleh Danau Tianjian, dia percaya bahwa masa depan Xingluyun tidak boleh hilang begitu saja dari Shao Jie dan yang lainnya. Terlebih lagi, dia tidak tertarik pada konspirasi apapun, tujuan apapun, dan sebagainya. Sebaliknya, dia lebih mungkin mencapai keberhasilan dalam kultivasi. Tunggu sampai malam tiba, semua pihak beristirahat, berlatih, atau mengobrol. Di dalam gua, Xiaoyu menjadikan retret sementara sebagai alasan untuk mempelajari sesuatu. Wang Liangfeng, Xingluyun, Dele, dan Dolok menjaga dirinya sendiri untuk mencegah orang luar menyerbu. Namun, Night Demon gaya untuk sementara memerintahkan seorang master, sementara Xiaoyu diam-diam menghilang saat melakukan tembikar. Target seni tembikarnya adalah harta kaisar. Xiaoyu selalu memiliki pertanyaan. Artinya, meskipun kaisar pendiri kekaisaran Sila sangat kuat, perangkat pertahanan mantranya menakjubkan, tetapi sebelum pertempuran Uranus, ada ratusan master Uranus, termasuk sejumlah besar master 10 raja. Dalam hal ini, pertempuran mematikan, pertempuran pahit di ambang hidup dan mati, berapa lama pertahanan mantra dapat bertahan. Setidaknya Xiaoyu tidak berpikir kekuatan mantra ini masih sangat kuat. Jadi dia ingin mencoba dan melihat apakah dia dapat mematahkan larangan kutukan. Jika dia bisa, dia dapat secara diam-diam memasuki harta karun kaisar dan menyapu semuanya untuk digunakannya sendiri. Sekarang setelah ketiga pihak berada di dalam, bagian-bagian di luar harta karun kaisar berada di bawah pengawasan, dan tidak ada yang dapat melakukannya sendiri, tetapi Xiaoyu memiliki kemampuan yang tidak dimiliki orang lain, yaitu bumi. Dia melakukan pekerjaan tanah dan mencapai harta karun kaisar secara diam-diam. Dulu Xiaoyu memiliki kekuatan terbatas dan tidak dapat bertahan lama di dalam tanah, tetapi sekarang berbeda. Dia telah mencapai tingkat paling suci dan dapat sepenuhnya bersembunyi di dalam tanah. Tidak masalah dalam beberapa menit. Jadi dia akan mengambil harta karun kaisar sendirian. Pada jarak lebih dari 80 meter, Xiaoyu diam-diam datang ke dasar harta karun kaisar selama 5 kali berturut-turut. Jarak dan rute dari 5 kali operasi tanah dihitung dengan perhitungannya yang cermat. Dia tidak muncul dari tanah untuk mencegahnya ditemukan. Harta karun kaisar sangat mendominasi, tetapi areanya tidak luas. Xiaoyu hanya sekitar 10 meter ke dalam tanah, dan dia telah menyentuh dasar harta karun kaisar. Itu dikelilingi oleh tanah dan batu, dan ditransmisikan oleh tekanan tanah. Dia meremas tubuh Xiaoyu, jadi dia hanya bisa menggunakannya. Jumlah dendam berasal dari perlindunganku. Dengan cara ini, sejumlah kekuatannya perlu ditinggalkan, dan dia hanya bisa pergi secara diam-diam. Oleh karena itu, dalam perhitungan seperti itu, waktu yang dapat dihabiskannya di bawah tanah hanya beberapa menit. Oh, Xiaoyu meninju secara acak. Tanah di depannya segera melambaikan sentuhan halo tanah, yang merupakan manifestasi dari kekuatan mantra, menghalangi kekuatan Xiaoyu. Mengetahui bahwa waktu terbatas, Xiaoyu tidak menunda, mengangkat tangannya adalah keterampilan bertarung terkuat. Entahlah, tepat ketika dia menggunakan Battle Dragon Break, dia tampaknya mengomunikasikan semacam kekuatan horor yang tak berujung melonjak ke dalam tubuhnya, dan gunung Sueluo yang besar yang menjulang di belakangnya tidak terbatas. Kenyataannya,
naga pertempuran yang muncul di atasnya seperti keberadaan nyata. Kekuatan kekerasan tersebut menyebabkan semangat juang Xiaoyu menghabiskan hampir 60% dalam sekejap. Tidak bagus. Xiaoyu terkejut. Jika hanya kurang dari 40% dari kekuatan yang tersisa yang dikonsumsi, dia pasti akan dapat kembali, tetapi itu pasti akan ditemukan karena kekuatan yang terbatas. Ketika keputusan dibuat, Xiaoyu menyerah pada Battle of the Dragon. Penyerahannya, kekuatan teroris yang tak terduga dan mengerikan yang mengalir ke dalam tubuhnya juga diam-diam berlalu dan menghilang tanpa jejak. Terlambat untuk memikirkannya, Xiaoyu sekali lagi melakukan seni tanah untuk kembali lagi. Panggilan, bangkit dari tanah, Xiaoyu tidak bisa menahan napas. Dia masih memiliki sumber kekuatan aneh itu dalam benaknya, dan kengeriannya hampir mengerikan. Xiaoyu bahkan meragukan bahwa pada saat itu, dia dapat membuat hari ini berlubang, tetapi pertanyaannya adalah, dari mana kekuatan itu berasal dan mengapa itu masuk? Dengan tubuhnya, apakah dia mendorong kekuatan Battle Dragon Break hingga batasnya? Aneh. Xiaoyu memperhatikan harta karun kaisar, bahkan lebih bertanya-tanya. Dia memikirkannya matang-matang. Anda dapat merasakannya samar-samar, seolah-olah kekuatannya sangat lembut, agung, meledak dalam ketenangan, yang sangat mirip dengan kekuatan urat bumi yang legendaris. Apakah itu kekuatan bumi? Pertempuran naga hancur, ini sendiri adalah realisasi Gunung Sueluo, dan Gunung Sueluo juga dapat dianggap sebagai kekuatan bumi. Apakah sesuatu terjadi? Xiaoyu bergumam dalam hatinya. Dia tidak dapat memikirkannya. Dia sedikit menghentakkan kakinya dan masuk ke tanah untuk melakukan pertempuran naga hancur dengan tanah. Dia ingin melihat apakah ada kekuatan bumi. Jika demikian, dia seharusnya dapat merespons di sini. Tetapi dia mengayunkan tinjunya, tetapi tidak ada gelombang kekuatan. Tidak ada kekuatan misterius seperti itu. Xiaoyu keluar dari tanah lagi, bukankah itu kekuatan bumi? Mungkinkah semacam kekuatan dalam harta kaisar itu gagal? Atau kutukan harta kaisar? Terima kasih. Tepat saat dia berpikir, suara Wu Dongtian terdengar. Xiaoyu melangkah keluar dari gua dan melihat Wu Dongtian dan Zheng Batian melayang di udara. Mata menatapnya saat dia melangkah keluar dari gua dan saling memandang. Apa yang terjadi di antara keduanya yang mencariku? Xiaoyu terbang mendekat dan bersamanya di ketinggian. Wu Dongtian tertawa dan berkata, tidak apa-apa. Mantra bumi harta karun kaisar tiba-tiba berfluktuasi. Jadi kami meminta saudara Xie untuk bertanya apakah ada yang ditemukan. Fluktuasi. Xiaoyu tersenyum diam-diam, itu secara alami adalah hasil dari godaan tinjunya yang acak. Tetapi dia tidak menyangka bahwa mantra itu utuh dan menyebabkan perubahan di luar. Untungnya, dia segera kembali karena kekuatan misterius itu, jika tidak, itu benar-benar berbahaya. Itu akan ditemukan oleh dua orang. Diperkirakan bahwa keduanya juga curiga bahwa mereka menggunakan teknik tembikar untuk mencuri harta karun itu. Kutukan Dewa Bumi, Xiaoyu bertanya, kakak Xie belum tahu. Harta karun kaisar ini dilindungi oleh mantra yang dikenal sebagai mantra yang dapat mengancam para dewa dalam mantra tersebut. Itu dapat terus menyerap kekuatan dunia luar dan menjadi konstan selamanya, jadi setelah lebih dari 100 pertempuran dengan Raja Surga, masih belum ada yang kalah, itulah alasannya. Kata Zheng Batian, ternyata memang begitu. Xiaoyu tertekan untuk sementara waktu. Perasaannya adalah bahwa kutukan Dewa Bumi memiliki kemampuan yang mengerikan. Itu terus menyerap kekuatan bumi untuk mempertahankannya. Bagaimana dengan kekuatan bumi, yang tidak ada habisnya dan abadi, dan bagaimana cara mengatasinya? Perlindungan. Pada saat yang sama, Xiaoyu cukup tidak puas dengan kecerdasannya. Baik Zheng Batian maupun Wu Dongtian tahu rahasianya, tetapi dia bahkan tidak mengetahuinya, dan dia hampir terbongkar. Ini adalah kecerdasan. Ikat kepala serigala sebelumnya, sekarang kutukan Dewa Bumi, hampir 2 kali menempatkannya dalam krisis yang fatal. Jika Anda telah mempelajari informasi sebelumnya, apakah itu masalahnya? Sudah waktunya untuk mengintegrasikan sistem intelijen secara menyeluruh. Xiaoyu membuat tekad dalam hatinya. Dia juga tahu bahwa sistem informasi, apakah itu keluarga Wang atau keluarga Bintang, atau orang lain seperti raksasa dan nokturnal, telah mandiri. Meskipun kota suci didirikan, tetapi belum ada penggabungan semua kekuatan secara lengkap. Dia ingin mengintegrasikan kekuatan secara paksa melalui insiden ini. Tidak mengintegrasikan kekuatan tidak hanya membuang-buang,
tetapi juga meminta masalah, dan bahkan mungkin terbunuh karena kecerdasan. Ini adalah masalah kehilangan kapasitas yang sama sekali tidak diizinkan oleh Xiaoyu. Jadi, jika orang-orang rawa barat tidak mengambil kuncinya, maka kita tidak akan dapat membuka harta kaisar ini. Xiaoyu berkata tanpa daya, atau kuncinya sudah ada di tangan Wu Xiong, begitu saja dikonsumsi, biarkan kita pergi pada akhirnya, dan kau akan mengambil harta karun itu sendirian. Zheng Batian juga bersenandung, menatap Wu Dongtian. Surga seni bela diri berkata, jika kuncinya tidak ada di tanganku, apakah kau pikir aku mungkin menunggu di sini? Aku dapat secara diam-diam memobilisasi sejumlah besar master untuk datang dan mengambil harta karun kaisar dalam satu gerakan. Dia melihat ke harta karun kaisar itu, sebuah senyuman muncul di sudut mulutnya. Jika tidak ada kunci, sebenarnya ada harapan untuk masuk, tetapi itu membutuhkan kesempatan. Kutukan Dewa Bumi dikenal di zaman kuno. Salah satu dari 9 kutukan dewa secara alami memiliki kelemahannya, yaitu dia bagi beberapa master tanah murni. Alih-alih tidak memiliki kekuatan serangan, mereka dapat saling membantu dan menghasilkan kekuatan yang tak tertandingi. Petik 2. Xiaoyu mendengar kata-kata itu, dan hatinya tergerak, bagaimana mengatakannya. Xie Xiong, mengapa kamu cemas? Kamu adalah 3 atribut milikku, tanah, dan kayu, dan tidak dapat dikenali oleh kutukan Dewa Bumi. Wu Diao Tianhaha tertawa. Satu-satunya catatan adalah bahwa ketika dia hanya berada di alam transendensi, dia membunuh seseorang secara tidak sengaja, mengarah ke seorang guru suci di belakang orang itu dan dikejar olehnya. Akibatnya, dia dipaksa ke suatu tempat, antara hidup dan mati. Menyentuh mantra bumi di bawah kekuatan properti bumi tertentu di zaman kuno di sana, dia hanya menggunakan kekuatan mantra bumi untuk membunuh guru yang paling suci. Petik 2. Xiaoyu berkata, dengan cara ini, seharusnya mantra bumi yang melindungi harta karun kaisar menjadi harta karun kaisar yang terbesar. Dengan persetujuannya, kekuatan tempur dapat meningkat secara dramatis. Kutukan Dewa Bumi, kekuatan mengerikan muncul dalam pikiran Xiaoyu. Memang benar bahwa mantra bumi tidak dapat membantunya berkembang menjadi alam, tetapi itu seperti pembunuhan api beku, yang dapat membuatnya melompat dan membunuh, terutama mantra bumi kekuatan mengerikan itu. Xiaoyu bahkan menduga bahwa ia memiliki kekuatan kutukan Dewa Bumi, dan dapat membunuh semua penguasa Raja Surgawi dalam satu pukulan, karena kutukan Dewa Bumi adalah kekuatan bumi. Apa geometri kekuatan bumi? Bagaimana orang dapat bersaing dengan kekuatan bumi ketika mereka tumbuh di bumi yang luas? Sepertinya saudara Xie ingin mendapatkannya. Wu Dongtian tertawa. Xiaoyu bertanya, apakah kamu menginginkan saudara Wu? Ketiganya saling memandang dan tertawa. Tentu saja mereka semua menginginkannya. Saya dapat mengingatkan saudara Xie, orang yang tidak murni duniawi tidak akan pernah dikenali oleh kutukan Dewa Bumi. Bahkan orang yang murni duniawi, jika mereka tidak memiliki kesempatan, tidak ingin dikenali. Tentu saja, begitu mereka dikenali, mereka akan tahu bahwa seharusnya tidak sulit bagi seorang master tingkat pelangi untuk membunuh orang kuat tingkat Tianwang. Wu Dongtian tertawa. Xiaoyu mencibir diam-diam. Dia secara alami merasakan makna seni bela diri. Kutukan Dewa Bumi adalah yang terbaik, saya khawatir itu sudah menjadi tingkat terbaik, tetapi satu hal, apakah benar-benar semudah itu menggunakan kutukan Dewa Bumi? Hehe, saya khawatir itu tidak perlu. Dia baru saja melakukan keterampilan pemecah naga pertempuran. Itu seharusnya memicu mantra Dewa Bumi. Hanya memicu 1 poin akan menghabiskan lebih dari 60% dari semangat juang. Dia sekarang adalah 60% dari semangat juang, yang merupakan semua semangat juang dari Master Pelangi. Jadi Xiaoyu berani menyimpulkan bahwa rahasia yang dikatakan Wu Dongtian pasti telah berubah. Mengapa saudara Wu tidak mencari orang-orangmu untuk mendapatkan persetujuan dari Dewa Bumi? Sebaliknya, katakan kepada kami tidak takut bahwa orang-orang kami akan mendapatkan persetujuan dari Dewa Bumi. Jika demikian, Taois hanya perlu berkultivasi ke tingkat Raja Perang, berdiri di tanah, bukankah dunia yang tak terkalahkan? Zheng Batian berkata sambil tersenyum, tetapi dia secara alami tidak bodoh. Wu Dongtian tertawa dan tertawa, itu sangat sederhana, karena orang-orang rawa barat datang, selama mereka mengeluarkan kunci untuk membuka harta karun kaisar, maka kutukan Dewa Bumi menghilang dengan sendirinya segera, dan tidak seorang pun dari kita bisa mendapatkannya. Dengan tawanya, ketiga tuan itu telah bangkit. Xiaoyu melihat ke belakang,
dan hanya melihat sekelompok hampir 1000 tuan terbang di kejauhan seperti belalang. Melihat karakteristik telinga mereka, mereka benar-benar orang rawa barat. Apakah mereka memiliki kunci? Tidak. Jadi kutukan Dewa Bumi itu, aku ingin memperbaikinya. Xiao Yu melihat di matanya, langit dipenuhi dengan kegembiraan, dan kegembiraan meluap dalam kata-kata. Dewa Bumi mengutuk benda ini, jelas dia bisa mendapatkannya. Menurut Xiao Yu, tidak peduli apapun harta karun di harta karun Kaisar, dia tidak akan pernah bisa bertemu Dewa Bumi. Kutukan itu sebanding. Kutukan Dewa Bumi, ini bisa menjadi kekuatan teroris terdepan di periode paling makmur di benua Chiao pada zaman kuno puluhan ribu tahun yang lalu. Bagaimana dia bisa menyerah? Melihat kedatangan manusia rawa barat, dia mengalihkan pikirannya dan sebuah ide keluar dari benaknya. Dia tertawa, dua dari kita memiliki keterampilan kita sendiri, siapapun yang bisa mendapatkan kunci harta karun Kaisar dari mereka, siapapun yang bisa manfaatkan. Petik 2. Ketiganya kembali ke tim mereka sendiri. Berdiri di ketinggian, Xiao Yu berkata kepada Wang Liangfeng dan yang lainnya, kalian jadikan aku sebagai pusat, dan kalian siap untuk pukulan terkuat, menunggu perintahku. Aku tidak akan memberi perintah, dan tidak ada yang akan mendapatkannya. Semua orang yang ada dalam perintah itu saling berpandangan. Namun, tidak ada yang membantah mereka. Jika sebelumnya, mereka tidak menolak perintah Xiao Yu karena Xiao Yu adalah penguasa para dewa tiga warna, maka sekarang mereka menghormatinya dari lubuk hatinya. Penampilan Xiao Yu telah diakui oleh mereka, terutama Star Watchtower 1. War, sehingga mereka tidak ragu lagi. Semua orang siap menghadapi pukulan terkuat. Melihat Xiao Yu dan tiga kekuatan lainnya terpisah dalam tiga arah, sekitar 5 atau 600 meter dari satu sama lain, orang-orang rawa barat itu juga membubarkan diri. Jelas bahwa ada tiga penguasa yang memimpin lebih dari 500 orang, yang lebih dari 3 orang seperti Xiao Yu. Beberapa menghancurkan ketiga pihak secara terpisah. Xiao Yu juga mulai memobilisasi kekuatan mentalnya. Untuk sesaat, semua orang di sekitarnya merasakan vitalitas langit dan bumi di sekitarnya melonjak liar, tetapi mereka dengan hati-hati merasakan, tetapi menemukan bahwa vitalitas langit dan bumi itu tidak terlalu berfluktuasi, tetapi vitalitas langit dan bumi di sekitar mereka semakin kuat dan kuat. Tampaknya hanya mengembun menjadi cairan. Ketika semua orang terkejut, mereka tidak tahu apa yang akan dilakukan Xiao Yu. Bunuh. Tidak seorang pun. Minuman keras keluar dari mulut seorang pria rawa barat. Dia melambaikan tombak, dan dia menyerbu menjadi satu, berubah menjadi pita, dan menyerbu Xiao Yu, sama sekali mengabaikan Wang Liangfeng dan para master lainnya. Xiao Yu terbunuh. Orang-orang rawa barat lainnya juga telah meledak menjadi kekuatan yang luar biasa. Mereka mengikuti dari belakang. Perang yang mengerikan, kejahatan yang mengerikan, mengembun pada saat ini. Angin dingin yang dingin membuat hari yang damai ini tiba-tiba memasuki titik beku yang parah, yang membuat orang-orang bergidik. Tetapi Xiao Yu tidak memberi perintah, dan semua orang hanya bisa menatap ke depan dengan hati yang menggantung. Sikat, kecepatan master yang bergegas ke garis depan mencapai batasnya. Tidak ada yang menghentikannya. Sebaliknya, dia terkejut, tetapi dia tidak peduli, dan membunuhnya dengan lebih cepat. Cahaya dingin berkedip-kedip dari atas tombak, menunjukkan ujungnya yang tajam. Wajah orang itu sepenuhnya hadir di depan Xiao Yu, yaitu, keringat di wajahnya dapat terlihat dengan jelas, tetapi Xiao Yu tidak bergerak. Biarkan tombak itu menembak. Dia menyaksikan dengan pasti bahwa mang dingin yang diproyeksikan oleh tombak itu semakin kaya dan cepat, dan dalam sekejap dia berada di depan Xiao Yu, hanya beberapa meter dari ujung hidungnya. Bunuh. Tiba-tiba, Xiao Yu meledak minum. Pada saat yang sama, Xiao Yu juga menunjukkan keterampilan bertarung tertinggi yang mengerikan, keterampilan bertarung luar angkasa sedang kacau. Sikat. Untuk sesaat, dengan Xiao Yu sebagai pusatnya, ruang seluas lebih dari 100 meter itu langsung menjadi neraka. Kengerian langit dan bumi berada di bawah kendali kekuatan mentalnya, dan ruang ini langsung menjadi neraka. Para master rawa barat yang mengalir ke dalamnya juga tiba-tiba berhenti. Dengan kekuatan Xiao Yu, tentu saja mustahil untuk menahan mereka terlalu lama. Namun, itu cukup untuk sesaat. Wang Liangfeng dan para ahli lainnya yang telah dipersiapkan sejak lama telah melancarkan pukulan terkuat mereka. Bum bum bum, ledakan yang mengejutkan keluar satu demi satu, pedang, dan pedang yang tak terhitung jumlahnya berkumpul untuk membentuk kekuatan tertinggi yang merobek langit dan bumi.
Bagaimana mungkin para Master Rawa Barat yang di penjara itu melawan, dalam sekejap mata, tenggelam dalam pembunuhan. Disinilah Xiao Yu memahami misteri ruang di area Tianjian yang padat. Di ruang yang sama, ia dapat memenjarakan orang yang ingin ia penjarakan, dan orangnya sendiri dapat sepenuhnya tidak dibatasi. Ini adalah akar dari misteri ruang angkasa. Di bawah pengaruh kekuatan kekerasan, manusia Rawa Barat di depan Xiao Yu tidak mau, tubuhnya tenggelam oleh cahaya, dan berubah menjadi sepotong puing, hanya menyisakan kilatan cahaya dingin yang panjang untuk jatuh. Xiao Yu mengambil salinan dan mampu diserang seperti itu. Tidak ada kerusakan, tombak ini jelas tidak biasa tiba-tiba, lebih dari 500 Master yang mengepung sisi Xiao Yu jatuh menjadi hampir 400 orang, hanya menyisakan sekitar 100 orang, semuanya tercengang. Jangan lakukan apapun saat ini, tetapi kapan kamu ingin membunuh? Bunuh. Bunuh. Xiao Yu, seperti iblis dunia, membunuh dirinya sendiri, dan ketika dia berbicara, itu adalah perintah untuk menghancurkan segalanya. Wang Liangfeng, Xing Luyun, dan yang lainnya berteriak. Mereka turun seperti harimau, menyerbu dengan liar, menenggelamkan 100 orang. Anda harus tahu bahwa mantan Master Rawa Barat memimpin dalam menyerang, yang merupakan simbol kekuatan yang lengkap. Mereka mampu menerobos penjara dunia yang kacau yang ditetapkan oleh Xiao Yu, tetapi mereka semua adalah Master Rawa Barat. Yang tertinggal di belakang adalah yang lemah dan kekuatan tertinggi itu juga hanya tingkat dasar, bagaimana melakukan serangan balik ketika menghadapi sekelompok Master tingkat pelangi yang mengepung. Hanya beberapa saat kemudian, seluruh pasukan dimusnahkan. Pertempuran telah berakhir, begitu cepat, begitu mendebarkan, dan begitu efektif. Bukan hanya manusia Rawa Barat yang bodoh, tetapi bahkan Wang Liangfeng dan yang lainnya tercengang dan tidak percaya. Awalnya, mereka mengira itu adalah perang besar. Bahkan jika mereka akhirnya menang, saya khawatir mereka akan kalah. Itu berat, tetapi Xiao Yu tidak menyangka bahwa tidak ada yang terbunuh atau terluka, dan lawannya tersapu bersih. Sebuah kata muncul di hati mereka, cabul. Saya telah melihat orang-orang yang kuat, tetapi saya belum pernah melihat orang seperti Xiao Yu yang memahami situasi saat ini, dan bahkan memusnahkan manusia Rawa Barat dengan mudah. Yang sesuai dengan ini adalah Wu Diantian dan Zheng Batian. Mereka menghadapi serangan ganas dari orang-orang Rawa Barat. Jumlah mereka lemah, tetapi mereka saling menempel. Tidak ada yang bisa menang. Pertarungan Xiao Yu yang tiba-tiba berakhir bahkan sebelum mereka mulai, membuat mereka semua sedikit terkejut. Haha, lanjutkan. Aku masih punya sesuatu untuk dilakukan, lanjutkan. Xiao Yu tidak ingin berbagi serangan dari orang-orang Rawa Barat dengan Wu Dongtian dan Zheng Batian, dan membiarkan mereka membunuh mereka, tidak peduli apa hasil akhirnya, ya dia baik-baik saja, jadi dia memilih untuk menghindar. Wu Dongtian dan Zheng Batian keduanya mengerti, tetapi tidak bisa mengatakan apa-apa. Orang-orang Rawa Barat pasti akan memenangkan harta kekaisaran, dan tentu saja mereka tidak akan pergi. Selain itu, mereka berpikir bahwa kuncinya ada di tangan Wu Dongtian. Bagaimanapun, Wang Lingfeng merampok kunci itu secara rahasia. Bertindak, setelah membunuh Rawa Barat, itu juga mayat, tidak ada yang tahu. Mereka berpikir bahwa tidak dapat dihindari untuk bertarung mati-matian. Xiao Yu dan yang lainnya pergi dengan tawa besar. Sekitar 2000 meter dari harta karun kaisar ini, Xiao Yu segera memerintahkan Nocturnal Geya dan yang lainnya untuk tinggal di sini, menunggu perintahnya, dan dia akan kembali ke kutukan Dewa Bumi, atau jika mungkin, menyerahkan harta karun Kaisar Keransak. Geya dan yang lainnya telah menyaksikan hasil Xiao Yu tanpa cedera. Dia semakin mengaguminya, dan masih ada orang yang meragukannya. Telah setuju, tanpa keterikatan apapun, dengan tembikar dan hati yang menghasilkan, Xiao Yu tidak terhalang, dan dia kembali diam-diam ke tempat sekitar 100 meter dari harta karun Kaisar. Berdiri di sini, dia dapat melihat bahwa Wu Dongtian, Zheng Batian, dan yang lainnya membunuh Rawa Barat, yang merupakan kecanduan. Pertarungan itu sengit. Xiao Yu tersenyum, melakukan seni tanah liat, memasuki bawah tanah lagi, dan datang ke dasar harta karun Kaisar. Pada saat ini, mereka bertarung dengan sengit, sehingga gempa susulan dari kekuatan yang tak terhitung jumlahnya terus berdampak pada harta karun Kaisar, membuat Dewa Bumi dari harta karun Kaisar kutukan itu diaktifkan dari waktu ke waktu, dan terus-menerus terbungkus dalam lingkaran kuning, jadi Xiao Yu tidak akan banyak terganggu jika dia menyerang di bawah.
Dia tidak perlu khawatir tentang hal itu. Xiao Yu menstabilkan diri di tanah, mengulurkan tangannya dan meninju 2 kali, dan ditentang oleh kekuatan kutukan Dewa Bumi, dan dia sendiri mencoba memahami kutukan Dewa Bumi. Chennai bukan apa-apa. Bagaimanapun, dia benar-benar tidak pandai dalam mantra, tetapi hanya tahu bahwa mantra mengomunikasikan kekuatan langit dan bumi dan mengerahkan kekuatannya melalui mantra dan beberapa hal khusus, tetapi secara spesifik tidak dapat diketahui. Menurut penilaian Xiao Yu, dia mungkin mahir dalam mantra. Saya khawatir hanya ada satu, dan itu adalah kelahiran roh jahat yang usianya tidak diketahui. Naga perang hancur. Xiao Yu mengepalkan keterampilan bertarungnya yang terkuat. Dia meninju perlahan, tetapi kali ini, tidak ada perasaan mendorong kekuatan mantra bumi terakhir kali, dan itu mengalir ke dalam tubuh. Xiao Yu segera berhenti dan berhenti. Dia sangat jelas bahwa dengan kekuatannya, mustahil untuk mematahkan mantra bumi kecuali jika dinilai hubungan antara kutukan Dewa Bumi dan bumi, tetapi kekuatannya jelas tidak mungkin untuk menemukan hubungannya. Belum lagi fakta bahwa ada banyak hal dalam harta kaisar, dan dia tidak berpikir bahwa hal-hal itu dapat dibandingkan dengan kutukan Dewa Bumi. Dia ingin mendapatkan mantra bumi, bukan untuk menghancurkannya. Menyesal tidak mengetahui terakhir kali, pada saat yang sama ketika dia kehilangan kekuatan kutukan Dewa Bumi, Xiao Yu juga mengesampingkan gangguan dan mulai mengingat perasaan pada waktu itu. Mengapa itu dapat memotivasi kekuatan kutukan Dewa Bumi? Xiao Yu berpikir dengan hati-hati. Setiap gerakan, bahkan setiap ekspresi, suasana hati saat itu, tidak dilepaskan, dan setiap bagiannya muncul di benaknya. Ada juga sedikit perubahan dalam momentumnya. Secara bertahap Xiao Yu tampaknya kembali ke waktu terakhir. Dia mencoba merasakannya dengan hati, dan meninju lagi, hampir sepenuhnya sama seperti sebelumnya. Sikat, satu pukulan, cahaya dan bayangan dari Gunung Sueluo dan sosok naga pertempuran muncul dari belakang, sangat dekat dengan keberadaan yang sebenarnya. Pada saat yang sama, Xiao Yu sekali lagi merasakan gelombang kekuatan yang agung datang. Lingkaran kuning membalikkan harta kaisar. Kekuatan kutukan Dewa Bumi. Xiao Yu terkejut dengan senang hati. Kali ini sama seperti terakhir kali. Dia tidak mengerti mengapa demikian. Apa gunanya? Tetapi mendapatkan kekuatan kutukan Dewa Bumi adalah kuncinya. Keterkejutannya dengan cepat berubah menjadi sengsara. Karena kekuatan bumi terlalu besar, dan terlalu cepat untuk memakan pembalasan, ada banyak tanda bahwa itu akan meledakkan tubuhnya, dan Xiao Yu tidak dapat mengendalikan kekuatan ini sama sekali. Buruk, hati Xiao Yu bergetar. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengumpat. Dia akhirnya mengerti bahwa apa yang disebut multi-atribut Wudong Tian tidak murni dan tidak bisa mendapatkan kutukan Dewa Bumi. Dia hanya dengan sengaja merayunya untuk mengujinya. Karena multi-atribut, dia mendapatkan kekuatan mantra bumi yang akan meledakkannya. Tuan, pada saat kritis ini, suara yang dikenalnya terdengar dari hati Xiao Yu. Itu adalah roh jahat. Roh jahat, mengapa kutukan Dewa Bumi ini begitu kuat? Xiao Yu bertanya. Roh jahat itu muncul di hati Xiao Yu, dan menjawab, ini adalah kekuatan bumi. Di mana kekuatan kutukan Dewa Bumi, kekuatan bumi tertinggi yang tidak dapat ditanggung oleh kaisar. Xiao Yu benar-benar terdiam saat mendengarnya. Perasaan bertiup untuk waktu yang lama, dan dia memotivasi. Kekuatan bumi. Pada saat ini, Xiao Yu berani menyimpulkan bahwa ini pasti penemuan seni bela diri dari harta karun kaisar. Telah ditetapkan bahwa dia menggunakan gerabah untuk memanggil mereka, dan mengatakan hal itu dengan sengaja. Tujuan sebenarnya adalah membunuhnya dengan kekuatan Earth Spell.